Drama triple threat Paul Heyman's favor semakin memanas menuju WrestleMania, tepatnya yang terjadi di episode Monday Night Raw terakhir sebelum penghelatan WrestleMania, guys ya. Kehadiran Roman Reigns, CM Punk, dan Rollins sekali lagi dalam satu ring mengedepankan cerita drama tentang Paul Heyman, membuat semua fans dan kita terutama semakin excited untuk menantikan main event malam pertama tersebut, guys ya. Banyak juga match-match dan juga segmen-segmen yang terjadi di episode Raw hari ini yang juga untuk memanaskan feud yang terjadi di Monday Night Raw menuju WrestleMania. Kita bahas lengkap di Kulat Review. Di opening Monday Night Raw hari ini di Sacramento, kita dapat Gunther yang langsung diwawancara oleh Michael Cole, di mana Gunther di sini memberikan promo maksimalnya, guys, dan dia kayaknya merasa sangat kesal. Dia mengungkapkan kalau dia sangat membenci Jey Uso dan semua orang yang mendukung Jey Uso, dan dia mendeklarasikan kalau dialah World Heavyweight Champion terbaik sepanjang masa dan dia tidak akan memperbolehkan dan mengizinkan seseorang seperti Jey Uso merebut title dari tangannya di WrestleMania. Dan dia sangat yakin, walaupun Jey merasa dia tidak takut sama Gunther, tapi Gunther merasa itu sesuatu hal yang makin membuat Gunther akan menikmati penyiksaan yang akan dia lakukan kepada Jey Uso di WrestleMania, dan dia berjanji akan mengalahkan Jey Uso untuk keempat kalinya dan akan keluar dari WrestleMania tetap World Heavyweight Champion. Dia semangat berapi-api tuh, guys. Promonya tepat di depan kamera. Awalnya dia memang diwawancara sama Michael Cole, tapi Michael Cole nih ngomong dipotong terus sama fans yang babu, membuat si Gunther kesal juga. Diambil mic, dia yang langsung ngomong dan langsung to the point apa yang mau dia sampaikan. Ini sebuah promo yang kuat yang diberikan oleh Gunther untuk memanaskan situasi, guys ya, karena di minggu lalu Gunther tidak bisa berkata apa-apa ketika Jey Uso serius untuk ngomong suatu hal yang merubah dia, suatu trauma yang dia dapatkan di Gunther di minggu sebelumnya, membuat dia jadi punya motivasi si Jey minggu lalu untuk menghajar dan mengalahkan Jey Uso dengan motivasi membela keluarganya dan juga saudaranya, bukan hanya untuk dia, guys ya. Di sini Gunther lebih leluasa berpromo, lebih leluasa untuk membuat hype dari match ini tanpa kehadiran Jey Uso, guys. Jadi Jey Uso tidak interupsi, Jey Uso tidak face to face promonya, cuma dikasih kesempatan Gunther buat ngomong. Malah Jey Uso dapat kesempatannya di segmen-segmen di tengah-tengah, guys. Dan itu isinya kebanyakan yit doang. Jadi kalau kita ambil prosentasenya, guys ya, itu promonya 20%, yitnya 80%, guys. Kalau saya bilang promonya ya tipikal promo yang sama dengan Jey biasa lakukan. Dia kayak merasa dia pantas, dia kayak merasa perjuangannya dia ini memang akan membuahkan hasil lah, guys ya. Dan dia pakai yit semakin berapi-api dan tipikal Jey Uso, dan mengakhirnya dengan yit. Awalnya emang datang dia nggak yit sama sekali, penonton yang ikut nge-yit dan dia diam aja minta di-yitin sekali lagi, sampai di ending dia baru kasih yit, guys ya. Dan saya tetap optimis dan saya tetap ingin kalau Jey Uso akan membuahkan hasil perjuangannya dengan menang title dari Gunther. Cuma itu build up untuk Gunther dan Jey Uso di Raw terakhir menuju WrestleMania. Menurut saya itu cukup lah untuk sebuah match opening, guys. Lanjut lagi setelah Gunther tadi, kita dapat match pertama Bayley lawan Liv Morgan, guys. Ini filler untuk memanaskan situasi tag team title woman yang belum panas, karena Bayley sama Lyra tuh cuma menang number 1 contender, guys ya, dari gauntlet match. Jadi tidak ada waktu untuk membuild up. Jadi WWE ya udah kasih aja match filler untuk semakin membuat match ini terlihat lebih kompetitif lagi aja, walaupun nggak ngaruh-ngaruh banget, guys ya. Tapi tetap star power dari Lyra dan Bayley akan menggiring penonton untuk menantikan match ini. Match ini dimenangkan oleh Bayley karena Raquel sempat ganggu tapi nggak berhasil. Mau ngasih Oblivion ditahan oleh Lyra, membuat Bayley tidak bisa dikena Oblivion dan Bayley bisa roll up dan mengalahkan Liv Morgan, guys. Kalau kita ambil formula pemenang di sebelum pay per view atau standing tall sebelum pay per view itu akan kalah, bisa jadi formula
formula itu benar untuk urusan tag team women's division ini guys ya. Kemungkinan besar Bayley Lyra ya kalah sesuai prediksi saya. Saya merasa match ini tidak terlalu penting dan juga tidak terlalu spesial. Cuma ya saya suka endingnya aja guys ya, untuk memenangkan babyface dengan cara seperti itu. Kita dapat match berikutnya yang mantap sekali kalau saya bilang, Rey Mysterio melawan Julius Creed. Lagi-lagi filler untuk match Rey Mysterio lawan El Grande Americano. Di sini kita dapat kehadiran dari masing-masing anggota faction, ada LWO datang dan juga tim American Made yang juga hadir mendampingi. Ada Chad Gable juga guys ya, ada Brutus dan juga AF Final mendampingi di sana. Matchnya tetap keren dan Rey Mysterio tetap menang walaupun ada gangguan-gangguan dari masing-masing faction. But anyway, story pentingnya adalah El Grande Americano. Jadi ada momen di mana wasit mengusir dua-dua faction tersebut yang terlihat mengganggu, dan ini sepertinya jadi alasan El Grande Americano keluar guys ya di menjelang ending atau di ending. Jadi El Grande Americano di sini pakai besi lagi di topengnya untuk ngasih serangan headbutt ke Mysterio dan semakin memantapkan perselisihan mereka. Fix ini matchnya singles match normal biasa, nggak ada mask versus mask guys ya, lebih ke ya senjata yang digunakan oleh El Grande untuk menyerang Mysterio mungkin akan sulit dia lakukan. Tapi saya tetap berpikir kemungkinan El Grande Americano memenangkan match debutnya di WrestleMania. And no, he's not Chad Gable. Kemudian kita dapat tanggapan dari Xavier Woods sama Kofi Kingston setelah melihat vignette dari The War Raiders. Mereka merasa mereka akan mengalahkan War Raiders dan merebut tag team title dari War Raiders di WrestleMania 41, dan fans tidak punya pilihan untuk menerima dan bersyukur dengan kehadiran The New Day yang akan menjadi new champion setelah WrestleMania guys. Isinya New Day itu ya cuma interview aja guys. Nah memang nggak layak sekali untuk masuk. Tapi saya yakin new champ, makanya jadi alasan kenapa mereka masuk card WrestleMania 41. Kita dapat match yang saya sangat suka sekali entrance-nya. Yaitu match Karrion Kross bersama Scarlett Lulu. Entrance sudah sejak lama melawan AJ Styles. Kita tahu ini akan ada Logan Paul hadir, tapi Logan Paul hadir bukan di tengah match. Dia hadir setelah match, setelah phenomenal forearm ke Karrion Kross membuat si AJ Styles menang. Karrion Kross walaupun entrance-nya bagus, walaupun lama nggak match, tapi cuma ngejob untuk AJ Styles guys ya. Karena Logan Paul keluar setelahnya. Dia keluar merendahkan AJ dan menyombongkan diri. Dia kasih sebuah vignette semakin menekankan kesombongannya, tapi AJ Styles bodo amat sama video tersebut. Dia suruh Logan Paul masuk, tapi Karrion Kross sempat menghajar AJ lagi guys, tapi bisa AJ atasi. Ini membuat Logan Paul bisa kasih one lucky punch dan kasih polterizer, dan dia standing tall di ending segmen tersebut guys. Logan Paul terlihat sangat kuat, Logan Paul terlihat sangat berbahaya bagi AJ Styles. Bisa jadi kalau kita ambil sekali lagi formula standing tall menjelang premium live event, kayaknya AJ Styles yang mungkin menang. Tapi prediksi saya kan si Logan Paul guys ya. Ya lumayan memanaskan, tapi sekali lagi saya merasa feud-nya nggak terlalu penting, feud-nya nggak terlalu intens, lebih ke matchnya yang akan jaminan mutu, jaminan bagus. Segmen Jey Uso tadi yang sudah kita ceritakan, kita masuk ke build up Fatal 4-Way Intercontinental Championship match guys ya. Sebelum match ini, Bron Breakker dikeroyok sama Balor, Dominic sama Carlito guys. Habis tuh si Bron Breakker. Setelah itu masuk Balor lawan Penta di match ini. Balor lawan Penta, tiba-tiba di tengah match Bron Breakker keluar, disempat double spear ke Carlito dan juga Dominic. Dia mau spear Penta tapi nggak jadi, dan itu cukup standar lah guys ya untuk jadi konfrontasi terakhir mereka sebelum WrestleMania. Saya melihat di sini Dominic sama Balor kompak guys, nggak ada miskom. Heran juga saya, WWE nggak ngasih miskom itu di Raw Before Mania. Miskomnya atau kelihatan konfliknya itu terjadi ya sebelum ini. Itu yang sisi herannya, tapi kita tahu drama itu akan tetap terjadi. Miskomunikasi itu pasti, saya yakin banget akan terjadi di Fatal 4-Way match tersebut, yang kemungkinan besar akan jadi match yang sangat mantap. Sampai kita di ending dari Monday Night Raw hari ini, yaitu pertemuan 3 orang yang akan bertarung di main event malam pertama, triple threat match Paul Heyman's favor Roman Reigns yang hadir pertama. Menariknya, Paul Heyman sepanjang acara tuh nunggu Roman dari awal. Di
bagian kedatangan mobil gitu. Dia duduk, ada 2 segmen kayaknya melihat dia nunggu Roman yang gak datang-datang. Di momen terakhir ketika Roman mau datang, kebetulan Punk datang untuk nyapa Heyman aja gitu loh. Kayak nyapa ngobrol biasa, terus sempat dia ngerangkul Heyman. Pas CM Punk ngerangkul Heyman, Roman tuh datang. Roman tuh datang di saat waktu yang tidak tepat. Dan dia melihat Heyman dirangkul CM Punk, cemburu dia guys. Ngambek dan pergi begitu saja. Maksud saya kenapa Roman gak ngecek Netflix ya? Berarti Roman gak punya langganan Netflix dong. Dia gak nonton apa yang dilakukan Heyman selama ini nunggu dia. Dan CM Punk tuh baru datang gitu sebenarnya. Cemburu buta itu Roman melihat Heyman dirangkul padahal baru sebentar ya. Dan si Ebang sengaja banget tuh dia tetap rangkul tuh di depan Roman untuk membanggakan dirinya kalau dia akan didampingi Heyman gitu. Wise man-nya Roman. Roman pergi gitu aja diturutin sama Heyman karena merasa ini ada salah paham nih. Roman jangan marah dulu. Sampai di atas ring Roman setelah entrance, Heyman biasa tuh siap ngasih mic tuh, mau ngasih mic begini. Roman ambil mic sendiri di bawah guys. Itu dia udah marah, udah ngambek banget tuh. Nah dari promonya si Roman ini kayak gimana ya guys? Kayak nyindir-nyindir Heyman di depan mukanya Heyman dengan ngomong ke penonton. Ada bau-bau pengkhianatan nih. Ada kemungkinan ada kans pengkhianatan yang bisa terjadi pada seseorang, yang maksudnya Heyman kan guys. Tapi Roman nyindir Heyman ngerasa dialah tuh gitu. Terus Roman tekankan ke Heyman, ke wise man-nya itu. Kamu kenapa mengkhianati saya? Terus Heyman balas, saya hutang balas budi, kata si Heyman. Ya Roman jadi kayak menekankan kalau itu urusannya Heyman, urusanmu. Harusnya balas budi itu urusan seseorang, bukan urusan orang lain. Jadi Roman merasa dia gak butuh dibantu waktu di War Games. Yang memutuskan untuk memberikan bantuan, mencari bantuan, ya Heyman. Nah itu utang budi harusnya pengaruhnya ke Heyman sendiri. Kenapa berpengaruh ke saya juga? Jadi Roman kesal aja dia dapat pengaruhnya. Dia gak dapat wise man gara-gara favor tersebut. Favor bodoh itu katanya. Semua saya jadi kena batunya, saya kena imbasnya gara-gara favor bodoh itu. Favor bodoh yang kau bikin sendiri, yang kau dapatkan sendiri, kata si Roman. Roman merasa kayak dia tidak seharusnya mendapatkan ini, bukan tanggung jawab dia juga. Setelah itu Seth Rollins menginterupsi, keluar dia guys ya, dan dia bilang dia akan mengakhiri Roman di WrestleMania 41. Rollins coba menjelaskan secara filosofis kalau favor itu bukan sebuah kans atau kesempatan yang didapat, tapi favor itu adalah sebuah pilihan, bukan sesuatu ketidaksengajaan. Dan Heyman ini brengsek aja kata si Seth Rollins. Karena berarti kalau favor itu pilihan, berarti Heyman memilih CM Punk daripada Roman Reigns, Tribal Chief-nya. Dan ini tujuannya biar Rollins bisa mempengaruhi pikiran Roman. Kalau Heyman ini salah milih CM Punk. Karena CM Punk itu pilihan Heyman, berarti bikin Roman makin marah dan Roman mengiyakan. Dan itu benar kata Roman. Benar, kenapa kamu pilih dia? Kata Roman ke Heyman guys. Terus Heyman bingung juga ngejawabnya kan ya. Terus Roman bilang, kamu sudah membuat pilihanmu kan? Sekarang aku membuat pilihanku sendiri. Pilihan Roman adalah menghantam Rollins guys. Muak dia dengan Rollins, sama pengaruhi dia. Dia sudah benci banget dengan Rollins. Akhirnya Rollins tuh diajar habis-habisan. Ketika Rollins sudah jatuh ke bawah, ada siapa yang tersisa? Heyman. Heyman yang merasa Roman membela Heyman dengan menghajar Rollins. Tidak semudah itu. Heyman juga kena hajar sama Roman Reigns dengan mendorong mukanya sampai terjatuh. Nah ini memancing si CM Punk keluar. Jadi si CM Punk tuh keluar hanya untuk membantu Heyman hari ini dan juga Raw minggu lalu. Jadi dia keluar hanya ketika Heyman terpojok, ketika Heyman dalam situasi yang sulit, baru dia keluar langsung hajar Roman di situ. Roman bisa menghajar si CM Punk, but ada Rollins dari belakang menghempas kursi ke punggung Roman. Lagi-lagi deja vu. Rollins menghantam ke punggung. Betrayal yang terus diulang-ulang. Momen betrayal yang sangat menyakitkan bagi Roman diulang kembali, terulang kembali. Itu jadi alasan saya jadi notice. Oh, itulah kenapa sejak awal Rollins pakai baju rompi-rompi gitu yang mirip The Shield. Karena dia mau ngambil momen ini, mau ngambil kesempatan untuk mukul Roman di punggungnya. Dan itu jadi momen yang sangat menggairahkan penonton.
Penonton langsung bersorak heboh melihat poin itu. Dan Rollins standing tall dengan dia curb stomp CM Punk, curb stomp Roman juga guys. And that's it. Rollins menekankan posisinya kalau dia juga dapat jadi ancaman besar untuk Roman dan juga CM Punk. Terus favornya Rollins apa bang? Rollins tidak mengungkap sebuah favor yang dia inginkan. Dia pun gak yang terlalu menyindir soal favor yang dia sebut di minggu lalu. Dia hanya mendeskripsikan sebuah favor untuk mempengaruhi perasaan dan juga pikiran Roman. Dan Rollins ini memang sangat pintar untuk bermain pikiran seperti ini guys. Dan dengan ancaman Rollins yang nyata di ending Raw Before Mania, ini bisa jadi Rollins punya kans lebih besar daripada sebelumnya untuk mendapatkan kemenangan guys. Apakah dengan Roman mendepak atau menjatuhkan Heyman itu artinya Roman sudah lepas dari Wiseman? Roman sudah tidak akan bersama Wiseman lagi? Wiseman akan atau Heyman akan dapat klien barunya, mungkin Rollins, mungkin balik ke CM Punk setelah WrestleMania ini? Atau itu hanya sementara saja di mana Roman hanya emosi aja terus Wiseman memaafkan dia? Terus akan balik lagi di sisinya Roman Reigns. Karena Roman sadar dia butuh Wiseman. Kenapa dia marah soal Wiseman pilih CM Punk? Ya karena dia butuh Wiseman. Marah dia. Selama ini dia dukung, dia ada di sisinya, Wiseman ada di sisinya, tapi tiba-tiba Wiseman milih best friendnya, Wiseman milih CM Punk. Jadi bisa jadi Roman udah lepas dari Wiseman. Tapi story Wiseman pengen balik Roman tetap akan ada potensi itu guys. Dan jelas ini memberikan kans lebih besar Wiseman akan dapat klien barunya guys. Heyman akan dapat klien barunya dan mungkin itu banyak fans yang menyebut The Messiah Rollins. I don't know guys. I don't know. Tapi kalau saya bilang seperti di awal, kalau kita main formula standing tall akan kalah, bisa jadi Rollins juga akan kalah guys. Potensinya cukup besar, akan terjadi apa yang diharapkan fans, tapi jangan berharap terlalu tinggi karena kalau tidak terjadi akan langsung menghardik-hardik dan pastinya kecewa. Teman-teman, tanggapannya untuk Raw episode hari ini Before Mania, apakah cukup hype untuk membuat kita semangat menantikan WrestleMania? Komen di bawah guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya terus support channel Gilang Gulat. Thank you.